Mereka udah terbiasa dengan mau safety, research dulu, banyak review produk segala macam, tapi mereka lebih prefer untuk ke toko. Sama satu lagi ini, mereka itu karena globally terekspos, banyak banget informasi, mereka kan lebih welcome dengan segala perbedaan. Jadi mereka itu selalu mencari barang yang otentik. Mereka lebih cepat berubah dan mereka lebih attention span-nya pendek. Mereka juga pengen barang-barang yang lebih cepat bisa dipakai dengan generasi yang paling efisien. Oke, generasi paling efisien. Itu generasi Z. Mereka paling efisien. Oke, jadi kalau orang generasi Z ditanya, sebenarnya kamu pengen apa sih dalam hidup tuh pengen apa dia? Mereka mencari identitas, mereka pengen beda, mereka nggak mau sama. Apa kabar, Dokter Dini? Selamat datang. Selamat datang di Dapur Bisnis Online. Thank you. Ini dapur kami tercinta, tempat kami menginterogasi begitu banyak orang di sini. Thank you udah datang. Nah, hari ini obrolan kita seru banget nih. Kita kan Dapur Bisnis Online, mempelajari seluk-beluk bisnis online. Oke. Nah, di bagian terbesar dari bisnis online adalah yang kita suka sebut generasi Z. Generasi Z ini kenapa dibilang dominan part? Karena secara demografik di Indonesia kebetulan paling besar. Oke. Dan terbukti dari secara statistik juga di sosial media mereka paling dominan. Oh. Oke, jadi kalau kita sih mau belajar bisnis online, mau tahu gimana customer behavior, kita, ya kan behaviornya mereka seperti apa, sukanya apa, udah nggak bisa lagi nih, kita kan berdua generasi milenial, kamu apa? Kita generasi X. Kita udah nggak bisa punya pola pikir yang sama, yang aplikasikan di generasi X kita akan aplikasikan di generasi Z atau Z gitu. Nah, sekarang memang Z ini terbesar dan perbedaan generasi suka menimbulkan apa yang kita sebut gagal paham. Iya kan? Nah, dan ini akhirnya saya sebagai saya kan punya bisnis, saya lihat oke, kita harus belajar dong. Generasi Z ini akan menjadi customer kita dan akan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Betul. Nah, sekarang hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih generasi Z dan mereka tuh sukanya apa dan gimana menggerakkan mereka, membuat mereka itu tertarik dengan produk-produk kita gitu. Tapi intinya mungkin juga dari segi itu kan dari segi konsumen ya, mungkin kalau dari segi pebisnisnya juga kali bisa ya dikasih tahu juga ya. Mungkin tipe bisnis apa yang mereka lakukan di generasi Z kan beda dengan yang baby boomers. Kalau baby boomers bikin toko gede-gede. Iya, approach-nya gimana gitu kan. Bikin pabrik 8 hektar gitu. Ya, gimana? Pokoknya yang dibilang generasi Z itu generasi yang lahir dia nggak pernah kenal dunia yang tidak punya internet. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ngomongin mungkin dia waktu kecil tidak terekspos internet sama sekali, agak berbeda perilakunya. Tapi pokoknya bagi anak-anak semua yang begitu lahir udah ada internet dan mereka terekspos, jadilah mereka generasi Z. Oke. Nah, mereka lahir tuh di zaman yang informasi itu banyak banget. Terus mereka terbiasa dengan akses yang cepat. Pilihan mereka tuh banyak banget kalau dibandingin generasi yang sebelumnya gitu. Akibatnya mereka punya attention span-nya itu lebih pendek dibanding generasi sebelumnya. Kalau milenial kayak saya, span saya itu 12 detik. Kalau mereka tuh 8 detik. Maksudnya memang makanya Instagram itu kan 15 detik awalnya karena memang kamu harus cepat engage untuk mereka tertarik tuh dalam 8 detik. Kalau dalam 8 detik kamu nggak engage ke mereka, mereka pasti langsung swipe konten, next gitu. Nggak dapet bait-nya gitu. Iya, nggak gigit gitu. Yang menyebabkan mereka attention span-nya lebih pendek karena jumlah informasi yang mereka terima banyak lebih banyak. Banget, ya. Dan mereka kan dari kecil tuh terbiasa semuanya tuh one click. Jadi harus cepat. Gitu. Jadi mereka cepet banget switch. Tapi yang menariknya, yang paling banyak beli online itu milenial kayak saya. Kalau generasi Z itu karena mereka terbiasa dengan informasi banyak banget, mereka tuh research online. Mereka udah terbiasa dengan mau safety, research dulu, banyak review produk segala macam, tapi mereka lebih prefer untuk ke toko. Jadi pentingnya kalau bagi si generasi Z, kamu harus bisa mengintegrasi antara toko kamu yang realnya dengan online. Harus terintegrasi karena mereka will spend
hours, jam-jam untuk research produknya. Mereka bakal compare segala macam brand, segala macam. Kenapa tuh yang bikin perilaku mereka kayak gitu? Karena dari kecil mereka terbiasa banget dengan banyak banget informasi. Jadi mereka terbiasa untuk compare, mereka lebih terbiasa kritis, research, ya. dan lebih kritis kali ya. Lebih mau ngabisin banyak waktu untuk cari tahu. Makanya anak-anak tuh suka banget acara YouTube yang review-review kan. Mereka compare mainan, compare sereal, review-review semua. Baru mereka akhirnya belinya kemana? Ke supermarket juga. Nah, kenapa milenial lebih cepat ngambil keputusan digital? Karena milenial itu kan dia waktu lahir belum ada internet. Di tengah-tengah ada internet, jadi lebih obses. Lebih obses. Impulsif gitu. Lebih ada kecenderungan lebih impulsif. Kemudian memang udah dapat gimana ya, stress levelnya milenial itu tidak setinggi generasi Z. Generasi Z tuh cenderung secara levelnya lebih tinggi. Karena mereka overwhelmed dengan segala macam informasi ini. Kalau misalnya kayak saya nih, karena saya generasi milenial, saya baru mulai terekspor global itu kan semenjak ada Indovision, Parabola, terus internet tuh saya udah umur SMA, kuliah. Kalau mereka dari kecil udah terekspos global. Apa yang terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, mereka udah tahu banyak banget. Itu juga yang buat mereka tuh jauh lebih menerima perbedaan. Gitu. Dibanding generasi sebelumnya, mereka ngerasa bahwa semua orang tuh harus lebih diterima. Mau kamu agamanya apa, warnanya apa, kamu hobinya apa, karena mereka lebih terbiasa dengan itu dari kecil. Mereka terbiasa ngelihat banyak hal, jadi mungkin fanatisme turun ya kan, maksudnya kayak, oh saya pernah ngelihat ini di India, ini di China, ini di Eropa, ini di Amerika, berarti oke, ternyata dunia ini beraneka ragam. Karena sering lihat jadi biasa aja gitu. Iya, tetapi mereka juga cenderung lebih stres. Sebenarnya lebih cepat stres. Jadi kalau kita ngomong in general, kita nggak berbicara sosial ekonomi, mereka memang sewajarnya tuh jadi lebih stres, yaitu tadi satu, banyak banget akses ke informasi. Jadi harus, ya pengaruh tuh banyak banget. Dari segi pengaruh budaya, pengaruh perspektif, pengaruh tren, itu banyak banget dari segala arah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka tuh lebih tertuntut untuk selalu beda terus setiap hari, bajunya, gayanya, gitu. Social pressure gitu. Social pressure-nya jadinya jauh lebih globally dibanding generasi sebelumnya, gitu. Satu lagi yang buat mereka tuh cenderung lebih gampang stres itu karena generasi Z ini kan melihat generasi sebelumnya seperti apa, yaitu generasi milenial kayak saya. Betul. Generasi milenial ini terkenal struggling dengan memiliki rumah dan mobil. Makanya mereka itu sebenarnya adalah generasi yang jauh lebih mau simpan duit dibanding milenial. Kalau kamu mau compare, karena mereka belajar dong dari generasi sebelumnya gitu, yang milenial kayak saya ini. Makanya kan generasi Z tuh akhirnya mereka lebih milih untuk nyimpan duit dulu, dan mereka lebih suka diskon. Jadi mereka bukan seperti generasi X yang cenderung beli merek, atau generasi milenial yang kepengen memiliki. Generasi Z itu lebih ke mana yang paling murah. Karena mana diskon lebih besar gitu ya. Mana diskon lebih besar, jadi hampir susah banget kalau mau dapat loyalitas ke suatu brand gitu. Karena yang penting murah. Dan mereka tuh terbiasa. Dalam ini saya setuju dengan generasi Z ya. Saya generasi Z jangan-jangan nih. Ya karena mereka terbiasa banget kan ngabisin waktu di sini buat cari informasi, membandingkan harga, membandingkan kualitas segala macam. Jadi ada dua biasanya kalau generasi Z. In general ya, secara umum gitu. Satu, mereka lebih milih yang murah, cepet, gampang dipakai, bisa dibuang karena mereka butuh untuk constant posting segala macam. Atau yang itu worth the money. Mereka peduli kualitas gitu. Jadi kalau misalnya gini, kayak ada beberapa brand sekarang yang mulai berubah arah kan tuh, dia lebih mahal, tetapi dia bilang kenapa dia lebih mahal? Mungkin return policy-nya unlimited. Terus mungkin bisa dipakai berkali-kali segala macam. Nah itu memang menarik generasi Z. Jadi harus ada dua, nggak bisa di tengah-tengah. Dan mereka memang udah pasti nyarinya diskon. Jadi memang terjadi shifting cukup besar ya. Artinya kalau milenial atau baby boomers senengnya yang properti belinya, main olahraganya golf yang prominent gitu, yang kayak kesannya menonjolkan prestis gitu. Nah kalau di mereka ini karena mereka lebih nggak kepengen stres, mereka lebih cepat berubah dan mereka lebih attention span-nya pendek, mereka juga pengen
barang-barang yang lebih cepat bisa dipakai dengan generasi yang paling efisien. Oke, generasi paling efisien. Itu generasi Z, mereka paling efisien. Sama satu lagi ini, mereka itu karena globally terekspos, banyak banget informasi, mereka kan lebih welcome dengan segala perbedaan. Jadi mereka itu selalu mencari barang yang otentik. Oke. Semakin otentik, mereka semakin mau. Dan mereka tuh karena banyak banget informasi, jadinya kan mereka lebih peduli sama lingkungan, mereka lebih peduli sama yang sustainable. Jadi kalau kamu mau jualan, kamu harus bilang kamu tuh shared value-nya apa ke generasi Z. Kamu dukung anti plastik kah? Kamu dukung apa? Jadi customer apa kamu yang jadi dasar mereka values. lebih peduli sama lingkungan sih? Maksudnya kan kita milenial, kita pun juga terima informasi mengenai global warming, kita informasi tentang plastik, informasi tentang ini kita terima, tapi kenapa yang Z ini bahkan sampai dari usia kereta Gutenberg itu masih istilahnya ini udah jadi tokoh dunia itu kenapa tuh? Karena kalau generasi saya yang milenial, saya baru terima soal global warming Umur berapa? kuliah kali ya. Sementara perilaku itu behavior paling pertama banget tuh dibentuk usia 0 sampai 8. Itu yang perilaku yang saya nggak bisa bilang permanen ya, tapi yang menetap deh gitu. Oke, jadi karena informasi di 0 sampai 8 tahunnya ini mereka udah terima banyak informasi ini sehingga akhirnya terutama mengenai global warming, mengenai lingkungan sehingga ketanam di mereka ya. Makanya mereka kan saving animals, mereka suka brand-brand yang sharing the same value as them gitu. Mereka tuh lebih ke situ nyarinya gitu. Makanya dan mereka tuh jauh lebih kritis karena mereka akses informasi tuh gampang banget. Jadi misalnya nih kamu punya perusahaan jualan baju, terus kamu bilang kami peduli banget nih sama no plastik, tetapi pada kenyataannya waktu mereka ke toko kamu pakai plastik, mereka nggak jadi beli. Karena cepet banget switch, there's no loyalty. Jadi tuh mereka ngeliat banget, dan mereka karena memang mereka makhluk internet, kamu harus constantly engage dari sosial media. Mereka tuh suka banget secara nggak langsung kayak unofficial brand ambassador kan dibilang, karena mereka udah terbiasa di sini, jadi mereka tuh rajin buat review, rajin komen, dan mereka ngarep si representasi perusahaan ini tuh merespon. Jadi misalnya makanya sekarang kalau kamu perhatiin banyak banget kayak yang global ya, yang di luar kayak KFC, Burger King, Walmart, kalau ada customer komplain itu kan cepet banget di follow di Twitter, karena itu nunjukin bahwa service and engagement dengan customer tuh harus ada di internetnya gitu. Sorry, kan orang di drive oleh value kan, milenial, kita punya satu set of value yang kita berusaha menuju ke sana gitu. Berarti dengan karakteristik generasi Z ini sebenarnya value apa yang mereka cari sih? Bahwa berbeda itu harus diterima gitu. Makanya mereka nggak suka sesuatu yang semua orang pakai, mereka mau beda banget gitu. Kayak menunjukin jati diri. Tapi memang kalau kita yang lihat seakan-akan kayak nggak punya jati diri gitu. Tapi itu jati dirinya mereka. Cepet banget ya ganti. Satu hari misalnya ada anak bilang umur 10 tahun terus gayanya skater abis gitu. Nanti tiba-tiba dalam waktu 6 bulan gayanya let's say feminin apa ya? Gitu ya tiba-tiba. Feminin atau rocker. Ya itu makanya mereka tuh dibilang identity nomad. Bahkan value yang mereka adopt pun berubah-ubah juga ya? Berubah-ubah juga, ya karena kan sesuai dengan perkembangan otaknya juga dan pribadinya ya gitu. Ya karena kita nggak bisa ngomong terlalu banyak gimana sekarang, karena toh yang usia paling tua masih 25 tahun. 25 tahun itu kan masih dewasa muda. Apalagi sekarang ada COVID. Jadi sebenarnya yang saya bilang ini semua kan sebelum COVID. Nah setelah COVID bagaimana, itu udah lain lagi tantangannya, soalnya mau nggak mau terbiasa semuanya online. Tetapi yang udah bisa dibilang banyak expert yang bahas ya, jadi kalau kamu punya toko kamu juga harus tech savvy abis buat mereka. Kalau mereka tuh kalau ribet itu ditinggalin. Jadi kalau langsung, jadi misalnya website, kalau ribet nggak user friendly, mereka nggak akan mau pakai. Ribet, next gitu. Jadi mereka udah nggak ngomongin soal brand-brand ngetop yang historical enggak, tapi brand ini representnya apa, value-nya apa, terus tech savvy apa enggak, website and tokonya gitu. Dan memang ya karena semuanya tuh serba engage di internet, ya barang jualan kamu harus engage tetap constantly di internet. Makanya Twitter tetap jalan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya Bu Maya komplain nih ke tokonya Pak Rofi,
less than 24 hours, Bu Maya sebagai generasi X itu pasti ngarep bisa follow up melalui Twitter. Makanya sering banget kan sekarang tuh di-share, ada komplain, tapi harus ada follow up. Jadi mereka tuh suka engage dengan digitally gitu ya? Iya. Engage karena digitally. Ngerasa share value tadi. Oke, jadi kalau orang generasi Z ditanya, sebenarnya kamu pengen apa sih dalam hidup tuh pengen apa dia? Mereka mencari identitas, mereka pengen beda, mereka nggak mau sama. Kan nggak mungkin saya pagi-pagi bangun bilang oke, hari ini saya mau beda gitu. Nah kalau generasi Z ini saya pengen tahu nih sebenarnya mereka tuh di drive-nya sama apa sih yang membuat mereka ini? Kalau sekarang sih mereka di drive banget sama semua yang sustainable sebenarnya. Sustainable. Jadi kalau kamu jualan produk atau mereka decide mau beli apa, mau pakai apa, mereka tuh nanya sustainable nggak buat bumi ini sendiri. Mereka tuh lebih ke situ arahnya gitu. Jadi identitasnya, shared value-nya tuh balik ke alam. Bagus juga berarti ya? Bagus sebenarnya sebenarnya bagus. Kalau kita ngomongin apa ya bisa dibilang kekhawatiran lah ya, saya nggak bilang negatif ya, mungkin karena mereka tuh cepet banget switch. Betul. Karena banyak banget informasi sih ya. Jadi dan masih umur 25 tahun. Jadi ya belum ada yang tahu. Nanti mereka di usia 50 seperti apa ya nggak tahu. Karena kalau misalnya kayak sekarang, kalau berdasarkan analisa neuroscience ataupun ilmu-ilmu perilaku yang lain, terus tiba-tiba ada COVID berubah lagi. Gitu. Tetapi memang ya karena mereka generasi Z yang udah ini sama apa ya informasi, mereka tuh sebenarnya jauh lebih adaptable harusnya ya dengan perubahan gitu sebenarnya gitu. Dan pokoknya yang perlu diingat sih mereka carinya sih intinya akses ya, bukan akses memiliki. Ya? Mereka tuh lebih suka akses. Kira-kira impact dari COVID apa yang Bu Dokter rasakan? Karena mereka sekarang jadi lebih semakin banyak menghabiskan waktu di internet, nggak ada kegiatan di luar yang lain, otomatis sih mereka cenderung stress levelnya pasti lebih tinggi. Seharusnya sih kalau secara ilmu mereka tuh jadi lebih tertarik sesuatu yang wellness, produk-produk wellness. Wah, itu dia tuh. Karena mereka memang jauh lebih peduli soal kesehatan dibanding generasi sebelumnya. Karena informasinya banyak banget dari kecil, udah terbiasa. Gitu. Peduli sama lingkungan, peduli sama kesehatan diri sendiri. Dan sustainable ya. Makanya mereka mencari produk-produk yang lebih mensupport itu ya, artinya produknya nggak berbahaya buat lingkungan dan kalau mereka makan atau minum tidak berbahaya juga buat tubuhnya mereka gitu ya. Makanya kalau kamu lihat startup yang ownernya atau foundernya tuh Grand Z, bisa dibilang tuh di atas 70-80% mereka pasti produknya tuh produk-produk environmental friendly. Apakah generasi Z di Indonesia ini sama dengan generasi Z di internasional atau gimana? Banyak banget tuh sebenarnya penelitian dilakukan tuh justru di negara-negara kayak Brazil, bukan di negara-negara maju yang di Eropa atau Amerika. Karena generasi Z ini, karena mereka itu tadi karena expose-nya banyak banget, mereka tuh hampir tidak ada gap sosial ekonomi. Everybody is the same. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang Indonesia, bilang deh orang Indonesia di mana ya? Mungkin yang di pelosok internet mungkin kurang gitu. Tapi anak-anak kecil ini kan memang waktu kecil kayak anak Bu Maya deh nonton YouTube bahasa Inggris kan ngerti, nggak ada yang ngajarin. Ya ngerti sebenarnya, cuman tipikalnya anak-anak nggak bisa aja dia ulang gitu. Tapi dia menyerap informasi itu ya menyerap. Karena kalau kita ngomongin secara umum perilaku behavior ya akhirnya yang dilihat itu ya anak-anak yang terekspos internet. Kalau anak-anak yang tidak terekspos internet itu udah lain lagi masalahnya. Karena Indonesia kan juga mengalami rataan pendidikan banyak banget, jadi kita nggak bisa terlalu bahas ke sana. Nggak bisa terlalu mengeneralisir lah ya. Jadi mungkin memang benar ya, di tengah perubahan zaman begini cepat, generasi Z yang baru tumbuh ini benar-benar dihajar begitu banyak perubahan sehingga mereka akhirnya loyalty-nya lebih rendah terhadap produk mungkin ya. Gitu. Mereka loyalnya tuh ke nilai-nilai yang mereka rasa itu mewakilkan mereka. Gitu. Poin-poin penting ya dari generasi Z itu mereka itu sangat menghargai nilai-nilai suatu produk atau perusahaan. Kamu shared value nggak dengan mereka? Kamu supportnya apa? Tetapi mereka karena mereka sangat kritis dan gampang banget cari informasi, kamu nggak bisa cuma sekedar ngomong. Mereka mau lihat aksi kamu ada nggak? Konkretnya si perusahaan ini ada nggak? Kamu buat sesuatu nggak gitu?
Kalau yang beneran tech savvy di umur 16 sampai 23 sekarang, mereka bahkan sampai mau lihat, oke, kamu bilang kamu diverse, yang kerja di perusahaan kamu diverse nggak? Oke. Mereka beneran mau cek antara kamu ngomong dengan kenyataannya sejalan nggak, itu satu. Terus mereka juga maunya tuh yang diskon, yang murah. Kenapa? Karena mereka belajar dari generasi milenial, sadly kayak saya, yang itu struggling dengan memiliki rumah, struggling banget. Jadi mereka lebih mau menyimpan dan mereka lebih mau tunggu sampai sale. Dan mereka itu kalau misalnya browsing itu jadinya tuh memang nyarinya tuh harga, bukan merek. Mereka lihat harga, karena mereka harus cepat ganti barang berkali-kali karena kebutuhan mereka juga jauh lebih tinggi. Lebih pragmatis berarti Lebih mereka? pragmatis, exactly. Pragmatis dan praktikal. Terus mereka suka semua sesuatu yang instan, karena mereka anak internet kan gitu. Jadi ya semua harus instan, dalam artian instan dan gampang. One click, semua harus one click. Kalau kamu punya website harus user friendly, nggak ribet dari mulai milih, browsing sampai belinya. Begitu juga kalau toko kamu juga harus tech savvy, gitu. Yang memang makanya mereka suka touch screen yang gitu-gitu, gitu. Yang lebih ini mereka, gitu. Yang ya itu sih sebenarnya yang lebih poin-poin utama ya. Mungkin kalau dari kita sebagai yang pengusaha dan kita tahu bahwa marketnya adalah generasi Z ini, kita mungkin long term plan, mungkin R&D kita percepat untuk mengeluarkan produk-produk yang lebih sesuai dengan apa yang dimauin oleh generasi Z. Yang pasti produknya harus sustainability ya. Ya, mereka suka yang begitu. Dan kita benar-benar harus ingat bahwa mereka tuh memiliki core value mengenai lingkungan, diversity, persamaan, dan wellness ya. Artinya mereka pengen badan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih bagus gitu. Nah, core value ini kita harus terjemahkan dalam bentuk produk sehingga nanti mereka lebih tertarik untuk membeli produk-produk kita. Jadi itu opportunity di bidang wellness, di bidang produk-produk organik. Sekarang kan berarti itu bisnis yang sangat cukup potensial banget. Atau kalau kita udah punya existing produk, make sure bahwa message-nya nyampe ke mereka bahwa kita juga represent the same value seperti mereka. Terus yang menarik nih kalau di bisnis online, 8 detik itu krusial untuk generasi Z. Sebelumnya kalau kamu ini 12. Aku 12. Kalau saya lebih panjang lagi, Bu Maya. 30 detik ya. Kita dunia dalam berita TVRI aja kita nonton sampai habis loh gitu. Jadi karena bikin video, makanya TikTok hit kali ya. Karena dia 15 detik, bahkan less than 15 detik. Jadi dia nggak mau tahu yang ini, dia dapat pesannya lucu, ya udah dapat. Makanya kalau buat teman-teman yang main Instagram, di sosial media apa segala macam, ambil tuh 8 detik. Karena mereka mau nerusin ke 1 menit, 1 jam kalau mereka happy di 8 detik yang awal. Gitu. Thank you banget nih. Kita belajar banyak banget. Semoga bermanfaat. Kapan kita bahas yang lain lagi ya, Rofi ya? Yang penting adalah moga-moga dari hasil pembicaraan kita ini kita share pengalaman, teman-teman yang pada nonton bisa makin memahami siapa itu generasi Z, apa value-value yang mereka pegang, dan bagaimana kita sebagai pebisnis bisa masuk ke market generasi Z dan berhasil melakukan transisi juga untuk menggrab market generasi Z ini yang merupakan market terbesar di Indonesia saat ini. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, bahkan saudara kita pun belajar nyatet udah dari tadi nih. Thank you.